Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 31 Desember 2024. Kita berada di penghujung tahun 2024, memasuki hari ke-7 Oktav Natal. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama, surat Rasul Yohanes yang pertama bab 2 ayat 18 sampai 21. Yohanes mengingatkan, kalian telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dianugerahi pengetahuan. Dia yang kudus ada di antara kita, namun manusia tidak sungguh-sungguh mengenal mereka, mengenal Dia yang diutus oleh Allah. Mereka tidak mau mengerti. Mereka tetap hidup menurut dunia. Tetapi kalian telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian semua dianugerahkan dan pengetahuan-pengetahuan diberikan kepada kita. Maka hendaklah kita benar-benar hidup menurut kebenaran, karena kita mengetahui atas rahmat yang diberikan kepada kita. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Oleh karena itu kita diingatkan, karena kita telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan mengetahui pengetahuan, hendaknya hidup sesuai dengan martabat yang diberikan kepada kita. Sedangkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Firman telah menjadi manusia. Pada awalnya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itulah terang bagi kita manusia. Terang bercahaya dalam kegelapan, tapi kegelapan tidak menguasainya. Terang itu diwartakan oleh Yohanes yang memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Yohanes semua orang menjadi percaya. Memang dia bukanlah terang itu, tetapi memberi kesaksian tentang terang itu, dan kesaksiannya adalah benar, bahwa terang sedang datang ke dunia. Meskipun dunia
tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Harapannya dunia atau semua orang menerima dia. Dan mereka yang menerima terang itu menjadi anak-anak Allah. Mereka yang percaya kepada sang terang itu. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan yang dilahirkan dari Allah, menerima Roh Kudus. Firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Maka kita hendaknya hidup di dalam terang yang dibawa oleh Sang Firman yang telah menjadi manusia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur karena kita telah mendapatkan kasih karunia Allah. Kita telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dianugerahi pengetahuan untuk memilih mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Semua yang beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dianugerahi pengetahuan hendaknya memilih dengan tepat, memilih sang terang yang telah datang ke tengah-tengah dunia, di mana sang terang itu mengambil rupa seorang hamba, sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Sabda telah menjadi daging. Daging itu lemah, dipilih oleh Allah untuk mendatangi kita, agar kita bisa mengenal Dia, bersatu dengannya dalam kemanusiaan kita. Maka kita diajak benar-benar untuk menggunakan pengetahuan itu, mengenal Allah dan kehendak-kehendaknya, agar kita layak bertemu dengan Dia dan kelak boleh bersama-sama dengan Dia masuk di dalam kerajaannya. Kita diajak untuk benar-benar mendengarkan sang terang itu yang telah menjadi sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Maka pertanyaan yang boleh kita ajukan sebagai orang-orang pilihan Allah, bagaimana kita menerima sang Firman yang telah menjadi daging, Dia yang adalah Allah, mau datang kepada kita, bersahabat dengan kita. Hendaknya kita pun bersahabat dengan sang Firman yang telah menjadi daging dan tinggal bersama kita. Seharusnya kita pun juga tinggal bersama Dia. Artinya hati kita terbuka
untuk kedatangan Sang Firman, dan Sang Firman menjadi pegangan kita, tolok ukur kita di dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan seperti manusia lama, tetapi kita hidup dalam terang yang dibawa oleh Sang Firman yang telah menjadi manusia. Untuk kita renungkan, apakah selama ini hidup kita masih dalam kegelapan, ataukah kegelapan hati kita sudah disingkirkan oleh Sang Terang yang senantiasa menerangi tindakan, hidup, dan karya-karya kita. Semoga kita benar-benar hidup dalam terang dan menyingkirkan manusia lama yang dipenuhi dengan kejahatan. Semoga dengan kedatangan Sang Terang, kita benar-benar hidup dalam terang Allah, terang Roh Kudus, dan terang Sang Firman yang telah menjadi manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Putra-Mu Sang Terang, Sang Firman, telah menjadi manusia seperti kami, kecuali dalam hal dosa, sehingga kami benar-benar dengan penuh keakraban dan kedekatan hidup bersama Sang Terang itu. Biarlah hidup kami senantiasa diterangi oleh Sang Sabda yang menjadi daging, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami senantiasa terarah hanya pada kehendak-Mu. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, Engkau kuatkan, Engkau bangunkan kembali, dan Engkau dorong, agar akhirnya iman kami semakin mendalam, tangguh, dan semakin berkenan kepadamu. Biarlah akhirnya kami semakin menyerupai Sang Sabda itu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang Kau sambut dalam pangkuan-Mu, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya kesulitan ekonomi, usahanya Engkau bantu, agar akhirnya mereka tetap merasakan kasih sayang-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat, keluarga sehat, sesama sehat. Terima kasih untuk semua peran serta panjenengan di dalam memberikan terang kepada dunia bersama gereja lewat doa-doa, pemberian waktu, pemberian diri, tenaga, dan karya, dan juga dana. Semoga dengan itu semua kita semakin mampu memberikan terang kepada sesama.
saya undang umat untuk hadir dalam Ekaristi tutup tahun, mensyukuri rahmat Tuhan yang telah kita terima selama tahun ini dalam Ekaristi nanti malam jam 8 malam atau pukul 20. Setelah Ekaristi, OMK ataupun umat diajak untuk kirakatan menantikan pergantian tahun dengan berkat perdana tepat pukul 00. Sebelum berkat, kita akan mengadakan refleksi sebentar, renungan singkat mengakhiri tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil bagian dalam Ekaristi maupun tutup tahun. Terima kasih untuk semua peransta panjenengan selama tahun 2024 dengan caranya masing-masing, sehingga gereja kita, paroki kita benar-benar mampu menjadi terang bagi sesama. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.